Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan bahas video kedua atau aplikasi kedua pupuk generatif untuk membuahkan anggur. Jadi di video sebelumnya saya telah mengupload video tentang pupuk persiapan untuk membuahkan anggur Jupiter System Trellis minggu ke-1. Kali ini adalah aplikasi minggu kedua. Jadi kita akan aplikasikan sebanyak 4 kali. Sesuai yang saya sampaikan di awal, di minggu pertama saya hanya aplikasikan MKP. Untuk minggu kedua ini saya masukkan MKP dan boron, monokalium fosfat. Jadi MKP itu ada beberapa kawan yang memahaminya dengan magnesium, kalium, dan fosfat. M-nya itu mono ya, bukan magnesium. Jadi mono kalium fosfat. Hanya kalium dan fosfat saja, tanpa unsur N atau nitrogen. Jadi untuk aplikasi kedua, saya akan aplikasikan pupuk MKP 2 sendok makan dan boron. Kita lihat perkembangan tanaman ini setelah aplikasi 1 kali. Ini kita telah axle break dan pertumbuhan pucuk mulai melambat seiring dengan penghentian aplikasi unsur N atau nitrogen pada tanaman ini. Jadi unsur hara N tidak kita berikan, tujuannya adalah untuk merubah fase tanaman ini dari vegetatif ke generatif. Dan batangnya sudah matang ya, nih sudah coklat semuanya. Ukurannya juga sudah memenuhi syarat untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Dan telah kita hentikan atau kita axle break, juga sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Nih. Artinya tanaman ini memang sudah siap untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini. Jadi sudah mulai keluar bunga di pucuk-pucuk daun yang kita hentikan atau kita axle break. Batnya juga sudah mulai gemuk ya. Ini Jupiter System Trellis. Untuk rekan-rekan yang baru menyimak video saya, ini adalah video kedua tentang aplikasi pemupukan persiapan pembuahan anggur Jupiter System Trellis. Jadi ini merupakan aplikasi minggu kedua. Untuk rekan-rekan yang baru menyimak, bisa disimak untuk aplikasi minggu ke-1 di video sebelumnya. Oke, kita akan siapkan pupuknya. Ini air berisi 10 liter. Telah kita siapkan dalam ember berisi 10 liter. Dan ini adalah MKP-nya. Kandungannya adalah unsur hara P dan K, fosfat dan kalium. Fosfatnya 52%, kaliumnya 34%. Kalium ya, bukan kalsium. Jadi saya jelaskan untuk rekan-rekan yang belum paham tentang unsur hara atau pupuk pada tanaman ini, bahwa K itu kalium, bukan kalsium. Kalau kalsium Ca ya. Dan fungsinya juga berbeda. Kalau kalium ini adalah unsur hara makro primer, sedangkan kalsium unsur hara makro sekunder. Oke. Kita masukkan 2 sendok makan pupuk MKP penuh ya, ke dalam air 10 ember. Ulangi, ke dalam air 10 liter. Seperti ini. Setelah itu kita aduk merata supaya larut dan tercampur.
Ini mudah larut ya kalau MKP ini dalam air. Oke. Selanjutnya kita siapkan air 1 liter. Kita akan masukkan boron. Ini bukan Karate Plus Boroni, tapi boron 40%. Kita akan hanya sedikit sekali seperti ini. Kita masukkan ke dalam air 1 liter. Oke, jangan terlalu banyak ya. Overdosis boron menyebabkan tanaman gosong. Jadi kita harus tidak boleh aplikasikan berlebih. Jadi boron ini adalah pupuk mikro esensial. Jadi butuhnya sangat sedikit, tetapi harus kita berikan pada saat-saat tertentu. Ini pakai spray ya. Kita akan aplikasikan spray untuk boronnya ini. Jadi boron itu ibaratnya kita sedang makan. Ini kita makan ayam goreng dan nasi. Boron ini adalah sambal. Jadi ketika kita makan nasi dan ayam goreng, sambal ini harus ada. Butuhnya sangat sedikit, tetapi harus ada pada saat-saat tertentu, atau fase tertentu. Seperti juga dalam tanaman. Jadi kebutuhan unsur hara mikro esensial ini butuhnya hanya sedikit, tetapi harus kita berikan karena memang tanaman sedang membutuhkan di fase pembuahan ini. Ini juga dapat membantu merangsang pertumbuhan bunga atau merangsang pembungaan dan pembuahan. Selain itu juga dapat untuk mencegah krak dan gugur bunga pada saat nanti berbuah. Oke, kita aplikasikan dulu pupuk MKP-nya ini. Kita siramkan ke sekitar pohonnya. Ini tanaman kita grounding ya. Jadi kita siramkan merata. Ingat, sebelum kita siram pupuk ini, tanaman ini telah kita siram dulu. Telah kita siram air dulu sebelumnya, sebelum kita aplikasikan pupuk ini. Supaya media tanam ini basah, tidak terlalu kering sehingga pupuk yang kita berikan dapat sampai menyentuh ke akar. Dan air juga merupakan transporter bagi nutrisi atau pupuk yang kita berikan ini. Jadi dengan dibasahi dulu atau disiram dulu, maka pupuk yang kita berikan dapat dengan mudah menyentuh akar di bagian bawah sana. Kalau media tanamnya kering, maka hanya ada di permukaan saja. Jadi sebelum kita pupuk, kita siram dulu. Nah, seperti ini. Ini MKP-nya 2 sendok makan per 10 liter air. Aplikasi minggu kedua. Lanjut. Ini boron yang kita campurkan dalam jumlah yang sangat sedikit ke dalam 1 liter air. Kita spraykan ke stomata daun. Ini seperti ini. Jadi kita semprotkan semuanya ke balik daunnya. Seperti itu. Merata ya. Jadi kita aplikasikan boron ini ke seluruh daunnya. Di bagian bawah ya. Di bagian bawah daun sini. Jadi aplikasi boron ini kita spray ke stomata daunnya pada saat pagi hari, bisa juga sore hari. Ini jam 9 pagi di Purwokerto. Dan jam seperti ini jam yang dimana stomata daun sedang membuka. Dan tanaman ini menyerap unsur hara dengan 2 cara.
yaitu dengan stomata dan dengan mulut akar yang ada di dalam tanah sana. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jupiter sistem trellis dengan jumlah tersier 32, sekunder 7 meter. Detailnya tentang pohon ini ada di video sebelumnya, karena ini merupakan aplikasi minggu kedua, yaitu aplikasi pupuk persiapan pembuahan anggur Jupiter sistem trellis di minggu kedua. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini penampakannya.